mau mengampuni. Karena terlebih dahulu, pertama-tama yang memulai pengampunan adalah Tuhan, yang kita sebut Bapa, yang mengampuni kita. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita memuji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam laut kau membuang segala kesalahan. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu terkasih, pengampunan Tuhan Yesus sembuhkan, membawa pemulihan, kelepasan bagi setiap orang yang datang kepadanya. In Jesus' name. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Tuhan Yesus, terima kasih pengampunanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, sembuhkanku. Pengampunan yang Tuhan beri, bebaskan kita.
pengampunan yang kau beri, bebaskanku. Demikianlah kasih Tuhan dinyatakan lewat pujian tadi, bahwa sebagai orang Kristen kita harus hidup dalam pengampunan agar terampuni. Dari Injil Matius pasal 6 kita akan baca sebentar sambil bawa pujian ini. Siapkan hati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yes, amin. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Siapa pribadi yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus, angkat tangan saya sambil bersyukur pada Tuhan Yesus buat pemulihan pengampunannya yang sembuhkan kita. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh yeah, puji Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, sembuhkanku. Pengampunanmu bebaskanku.
pengampunan yang kau beri, bebaskanku. In Jesus' name, semua kita dipulihkan, semua kita disembuhkan, semua kita dibebaskan dari belenggu dosa, keterpurukan, hidup yang sia-sia, pelanggaran, kejahatan. Dibebaskan karena kasih. Pengorbanannya yang sudah dilakukan dan pernah terjadi, disaksikan oleh banyak mata. Dia bebaskan orang berdosa di atas kayu salib. Maka hari ini saya bangga menjadi orang Kristen. Kristen itu Kristus. Saya bangga karena di dalam Kristen ada nama Tuhan Yesus dan saya menjadi pengikut. Kurang pas kalau saya atau orang Kristen disebut Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul itu tidak diajarkan oleh para rasul. Tetapi Kristen saya bangga, yang artinya saya pengikut Kristus. Kristus. Dan orang Kristen hidupnya tidak menjadi pembenci. Orang Kristen hidupnya bukan pendendam. Orang yang pembenci sesamanya atau orang yang hidup dalam dendam itu nggak disukai Tuhan. Maka Pastor mau mengajak semua saudara-saudara sekalian, pemirsa yang menonton ini banyak sekali, ribuan orang sedang menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Orang Kristen harus hidup mau mengampuni. Karena terlebih dahulu, pertama-tama yang memulai pengampunan adalah Tuhan, yang kita sebut Bapa, yang mengampuni kita. Dan kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya atau manusia, tidak ada satupun kita yang namanya human, manusia, yang luput dari dosa, pelanggaran, dan kejahatan. Maka kita juga sebagai orang Kristen khususnya harus mau mengampuni kesalahan orang lain supaya kita hidup dalam pengampunan. Yuk kita time for Bible. Firman-Nya membebaskan, firman-Nya memulihkan, firman-Nya menyembuhkan. Saya percaya saat firman itu disampaikan, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada pembebasan terjadi, dan orang-orang hidup baru. Ayo kita dengar firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Puji Tuhan. Bangga menjadi pengikut Kristus. Saya bangga menjadi orang Kristen karena orang Kristen itu baik-baik. Orang Kristen suka berbagi. Orang Kristen itu tidak pendendam. Orang Kristen suka mengampuni dan hidup dalam pengampunan. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya bangga banget deh. Pakai bingit, teng. Yuk mendengar Bible yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Wah, ada begitu banyak komentar-komentar
bangga menjadi anak Tuhan, bangga menjadi pengikut Kristus, bangga menjadi orang Kristen. Amin. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Dengarkan firman Tuhan yang datang kepada setiap kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Orang Kristen itu hidup harus mau mengampuni agar terampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kesalahan kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau sebut nama masing-masing, jikalau kamu, jikalau kita, jikalau saya tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bagian daripada doa Bapa kami. Orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan, itu mereka pasti nggak sombong. Pasti mereka rendah hati. Orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan, mereka menjalani, mereka menerima, mereka menghidupi pengampunan itu. Pasti mereka bisa mengampuni orang lain, bisa berbagi maaf, berbagi pengampunan, bisa berbagi kasih. Orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan, pengampunan Bapa, itu pasti bukan pembenci saudaranya. Itu mereka pasti bukanlah pendendam. Mari, kita tidak ngomong orang lain, mari masing-masing kita introspeksi diri sendiri. Di dalam hati ini sekiranya masih ada dendam, masih ada benci, masih ada amarah, masih ada iri dengki, mari. Jadilah orang Kristen yang baik. Jadilah orang Kristen yang menjadi terang. Jadilah orang Kristen yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tanggalkan namanya kebencian, dendam, kepahitan di hati Bapak Ibu sekalian. Itu bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Itu bukanlah pimpinan Roh Tuhan dalam hidupmu. Itu seperti benalu, parasit, jamur yang ditempelkan di dalam jiwamu oleh setan. Kita jangan merawatnya. Kita jangan membesarkannya. Kita memberinya pupuk untuk dia hidup dan tumbuh subur. Kita harus menanggalkan. Orang Kristen hidup dalam pengampunan dan harus memberi pengampunan agar terampuni. Orang Kristen di dalam hidupnya tidak boleh ada kebencian. Kalau masih ada kebencian saat dengar renungan ini, mari tanggalkan. Mari lepaskan kebencian. Itu bukan hal yang baik buat hidupmu. Bukan hal yang baik buat keluargamu. Bukan teladan yang baik. Karena orang yang masih hidup dalam dendam, benci, kepahitan, itu pasti auranya keluar, kelihatan. Di wajahnya bukan terpancar kasih Bapa, tapi amarah. Dan amarah itu dari bapak yang lain, bapak pendusta, bapak penipu, bapak yang licik. Tuhan tidak memberikan kita roh untuk membenci. Tuhan memberikan kita roh untuk mengampuni.
Karena Dia juga sudah mengampuni kita semuanya. Amin. Amin. Bahkan seperti pujian tadi, pengampunan Tuhan dalam hidupku, pulihkanku, sembuhkanku, bebaskanku, lepaskanku, berikanku hidup yang baru, ada damai di hatiku. Orang Kristen harus mengampuni agar terampuni. Firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Supaya apa? Supaya terampuni. Supaya Bapa juga mengampuni kesalahan-kesalahan. Mungkin secara daging kita berat melepaskannya. Saat ini, pemirsa, Bapak Ibu terkasih, ada kuasa Roh Kudus yang mampukan kita, lembutkan hati kita dari kekerasan hati. Ada kuasa Roh Kudus ketika saat ini engkau membuka hati. Banyak di antara saudara tiba-tiba saat ini menangis. Entah kenapa engkau menangis saat ini. Bahkan menangis sejadi-jadinya. Karena kuasa Roh Kudus sudah menjamah hati manusia, hati Bapak Ibu, hati anak-anak Tuhan, hati orang Kristen. Di hatimu tempat sampah. Di hatimu bukan tempat menaruh amarah, benci, dendam, kepahitan. Saat ini waktu engkau membuka hati, Roh Kudus melembutkan hatimu. Bahkan ketika engkau sedang hancur hati, Tuhan tidak anggap hina, tapi Dia menghargai itu. Dan Dia pulihkan dari hidup yang lama. Dia berikan hati yang baru, hati yang mengampuni. Amin. Bapak Ibu terkasih, sekarang Pastor Andy maju membacakan Injil Markus pasal 11, ya, ayat 25 sampai ayat 26. Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jauh ke dalam tubirlah kau melemparkan dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Mendengar Bible, Markus 11, 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa mengampuni kesalahan-kesalahan. Bukankah ini sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa? Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kiranya firman ini boleh membangkitkan setiap kita untuk menjadi pribadi yang suka memberi pengampunan. Ketika kita datang minta ampun sama Tuhan Yesus, pelanggaran, kesalahan, kejahatan, ketidaktaatan, aib, kejatuhan masa lalu, kehilapan kita, motivasi kita yang salah, iri, dengki, dendam yang pernah kita taruh dalam hidup ini, Tuhan ampuni. Dan pengampunan Tuhan itu luar biasa. Bahkan pastor nggak bisa sampaikan dengan kata-kata, tidak ada kata-kata yang mewakili.
lebih luas dari satu makna luar biasa. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Dia ampuni kita dan Dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan, pelanggaran, dosa, kejahatan kita. Ketika Tuhan mengampuniku, Tuhan mengampunimu, Tuhan mengampuni dosa-dosa dari si pendosa. Mereka yang datang kepada Tuhan minta ampun, mengakui, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Bapak Ibu terkasih. Dan saat Dia ampuni, Dia tidak ingat lagi. Seperti pujian tadi, jauh ke dalam tubir laut, Dia lempar segala pelanggaran kita. Dan tidak Dia ingat lagi. Luar biasa loh. Luar biasa. Luar biasa. Itu terdapat di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Perkenanan Tuhan sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau mengampuni sesamanya. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Elohim seperti Engkau yang mengampuni dosa? Siapakah atau apakah ada Bapa yang lain? Apakah ada Tuhan pencipta seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut. Ketika kita datang minta ampun sama Tuhan, dosa-dosamu dilempar ke sana. Puji Tuhan, terberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita maju mendengar firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Yehezkiel 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kitab Yehezkiel 33 ayat 14 sampai 16. Pastor bacakan ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Siapakah Raja Keadilan? Siapakah Raja Kebenaran? Yesus Kristus. Dia datang menghamba karena Dia adalah Raja yang menghamba. Coba seandainya Tuhan Yesus datang menggarodes, mempunyai istana lebih besar, mungkin bengis, tegas, diktator. Tetapi Yesus Kristus, maka saya bangga menjadi pengikut Yesus Kristus, Raja yang menghamba. Mari semua kita anak Tuhan, semua kita hamba Tuhan, mari menghamba.
miliki hati hamba, hineni, hati hamba, belajar dari Raja yang menghamba, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 15, orang jahat itu yang minta ampun sama Tuhan, mau mengembalikan gadaian orang, ia mau membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia hidup, ia tidak akan mati. Ayat 16, semua dosa yang diperbuatnya, amin, tidak akan diingat-ingat lagi. Amin, 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 amin. Semua dosa yang diperbuatnya. Siapakah orang itu? Orang jahat. Kalau kita berani jahat, maka sekarang kita harus berani menjadi baik. Tetapi menjadi baik itu sukar. Kita perlu terima Tuhan Yesus, supaya hidup kita ditolong, diubahkan menjadi manusia yang baik, hidup benar. Kalau dulu kita laki-laki berani merokok, sekarang tunjukkan kesejatianmu laki-laki. Berani gak kita berhenti merokok? Artinya kita berani hidup dalam kesalahan, kita juga harus berani dewasa untuk melepaskan kesalahan atau yang mengikat, atau yang keliru, atau yang jahat dari hidup kita. Ini janji Tuhan luar biasa. Semua dosa yang diperbuatnya, siapa itu? Orang jahat. Maka firman Tuhan sudah pernah berkata, sekalipun dosamu banyak banget deh, kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, Dia bukan hanya mengampuni dosamu, Dia menyucikan engkau dari segala kejahatan dan pelanggaran. Ayat 16, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Luar biasa kan Bapak Ibu terkasih? Dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dan tidak ingat-ingat lagi. Wow. Dosa, pelanggaran, kejahatan, kehilafan, kegagalan kita di hari kemarin, di masa lalu, hati yang jahat, sifat yang jahat, orang yang jahat, yang datang kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Setelah itu, kamu juga, saya juga, kita juga harus mau membawa pelayanan pengampunan, mengampuni orang lain, memberi teladan untuk saling mengasihi dan mengampuni. Luar biasa. Dosa orang jahat yang datang kepada Tuhan Yesus diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Pujian tadi berkata apa? Jauh ke dalam tubir laut dilempar segala pelanggaran, segala dosa dan tidak diingat-ingat lagi. Pastor ulangi. Dosa yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus diakui, minta ampun. Tuhan Yesus ampuni dan tidak ingat-ingat lagi. Kebenaran ini memang tidak mudah diterima orang yang belum mengakui Tuhan Yesus di hidupnya. Mereka berkata, enak benar. Karena mereka memahami konsep Tuhan dari logika. Padahal di dalam roh itu, Tuhan mengajar kita. Maka sebagai orang Kristen, kita disuruh menyembah bukan dengan logika, tetap disuruh menyembah dengan roh, di dalam roh, dalam roh. Kita menyembah dalam roh. Kita tidak disuruh menyembah di dalam logika. Maka manusia yang menerima, melihat, memahami
Tuhan Yesus dengan logika, dia akan sulit memahami hal ini. Enak benar. Bikin dosa, lalu datang minta ampun, diampuni. Bukan hanya diampuni, tidak diingat-ingat lagi. Ya memang begitu. Memang begitu. Itulah hebatnya Tuhan orang Kristen. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Itulah kemurahan surga. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini. Dia tebus. Dia berkorban. Dia ampuni. Dia rela mati di kayu salib. Supaya rohmu, rohku, roh orang berdosa yang datang kepadanya diampuni, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan diselamatkan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Mulai hari ini, jangan lagi nonton channel ini. Kalau ada di antara kita yang sudah benar tidak bersalah, engkau tidak butuh lagi pelayan dari channel ini atau link Facebook ini. Karena pelayanan Pastor Andy Simon, saya hamba Tuhan, mewartakan tentang kasih dan pengampunan Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa, yang gagal, yang sakit, yang hidup dalam kesalahan. Tapi kalau engkau merasa engkau sudah sempurna, engkau mampu menanggung dosamu sendiri, engkau nggak butuh juru selamat, berhenti. Jangan lagi ada di channel ini. Karena pelayanan ini adalah pelayanan untuk orang-orang berdosa mendapatkan pemulihan di hidupnya dari Tuhan Yesus. Sekali Pastor ulangi, luar biasa. Luar biasa ini, hanya kata ini bisa mewakili, padahal dalamnya mengandung makna lebih luar biasa lagi. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus mengakui dosanya, sekalipun dia orang jahat, banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak ketidaktaatan, Tuhan ampuni, dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Luar biasa. Ada satu lagi kebenaran yang Pastor mau sharingkan ini. Harap bisa diterima, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita berbuat baik. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, saya sampai lupa pernah berbuat baik kepada siapa saja. Bukan karena saking kurangnya atau tidak pernah, saking banyaknya. Saya jalan kaki, tukang angkot, tukang gojek, anak-anak kecil, hampir semua kalangan, kita bisa saling menyapa, saling menghargai, kita berteman. Ada yang menguatkan, dia berkata, Pak Pastor, buka kembali dong pelayanannya. Pak Pastor ini, dia berkata, saya Muslim, tapi kami melihat, kami tahu Pak Pastor ini banyak betul amal pahalanya. Saya tidak merasa hebat, tapi perbuatan baik itu mengalir seperti air, tidak dibuat-buat, tidak selalu pastor posting, karena saya tahu apa yang saya posting itu ketika mendapat pujian manusia, itulah upahku. Tapi Bapak Ibu juga perlu tahu, lebih banyak pelayanan atau perbuatan kasih, perbuatan baik kami yang lakukan oleh karena pimpinan Tuhan tidak terposting. Karena kami tahu
Apa yang tidak dipuji oleh manusia, dipuji Tuhan, dan nanti itu saya akan dapat upah di kekekalan. Setiap hari sebagai orang Kristen lakukan hal yang baik, itu normal. Orang Kristen itu dendam itu tidak normal. Itu salah. Saya sudah berbuat baik, saya tolong orang, saya dimampukan Tuhan berbagi kasih. Bahkan terus terang saya tidak ingat lagi kepada siapa saja penerimanya. Mungkin karena ada yang tersalurkan, kami titipkan, atau lain sebagainya. Atau memang karena memori kami terbatas sebagai manusia biasa. Ini sharing kebenaran yang Pastor mau Bapak Ibu tangkap. Tetapi perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, sekalipun kita sudah lupa, tetapi Tuhan tidak lupa loh. Wah, keren banget ini. Perbuatan baik lakukan dengan tulus, ikhtiar, dengan berangkat dari hati yang memberkati. Lakukan setiap hari itu luar biasa. Itu menjadi suplemen di dalam rohmu, kesukaan dalam kita. Dan mungkin kita bisa lupa. Mungkin manusia bisa lupa. Ketika Bapak Ibu ada yang berbuat baik kepada hamba Tuhan, ada kepada Pastor Randy, ada yang kasih berkat, ada yang memberikan dukungan pelayanan, ada yang kasih baju, ada yang kasih jam tangan. Mungkin Pastor Randy lupa ucapkan terima kasih. Dengarkan ini. Tetapi Tuhan tidak lupa. Dia ingat. Wow. Dosa, pelanggaran, kejahatan datang kepada Tuhan minta ampun. Dia ampuni, dia lupakan. Tetapi perbuatan orang benar, kasih orang benar, perbuatan baik Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, Tuhan ingat sekalipun kita sudah lupa. Luar biasa. Satu ayat terakhir hari ini Pastor akan buka yang direma dari apa yang Pastor sampaikan. Markus 14 ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata di sini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini kisah seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Orang-orang di sana protes. Memang gitu. Kadang-kadang kita udah berbuat baik saja, masih ada yang protes. Kita udah tulus saja, masih ada yang protes. Itu dialami oleh perempuan ini. Terdapat di Markus pasal 14 ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Perempuan ini yang dengan tulus, di dalam ketulusan pasti ada sacrifice, pengorbanan. Dia yang berkorban, dia yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Orang lain yang gusar, orang lain yang sewot, orang lain yang gelisah, orang lain yang pek bawel. Apa ruginya? Tapi itu yang terjadi. Perbuatan baik tidak selalu disambut baik. Perbuatan baik
ada aja yang komplain dan protes. Itu terjadi ayat yang keempat. Dikatakan ayat yang kelima, minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Jangan jadi orang mata duitan. Semua diduitin, jangan. Pelayanan ini adalah pelayanan free. Tolong diperhatikan, Pastor Andy tidak pernah meminta uang jasa dari pelayanan doa atau kunjungan ataupun berkhotbah di gereja manapun juga. Pastor Andy tidak pernah meminta uang, minta persembahan kasih, minta tiket, minta makan, minta hotel, tidak pernah. Karena semua pelayanan yang untuk Tuhan kami kerjakan adalah free. Tambahan kepada khususnya yang di Facebook, Pastor Andy tidak pernah meng-add pertemanan di Facebook. Jadi kalau ada yang meng-add Bapak Ibu di Facebook pakai nama Pastor Andy atau profil Pastor Andy atau foto Pastor Andy, dipastikan itu akun palsu. Jadi jangan tanya lagi, jangan cek-cek lagi, itu pasti palsu. Karena Pastor Andy tidak pernah meng-add orang di Facebook. Pastor Andy tidak pernah mengajak pertemuan di Facebook. Bukan sombong, tapi waktunya ini untuk pelayanan. Pastor tidak ada waktu meng-add pertemanan baru. Halo, shalom, apa kabar? Tinggal di mana, Ki? Udah makan belum? Makan apa? Bukan itu, bukan. Semua pelayanan ini adalah free. Jangan jadi hamba Tuhan mata duitan, semua diduitin. Tidak boleh jadi hamba Tuhan hitung untung rugi, jangan mengejar cuan. Pelayanan bukan ladang bisnis. Nanti ketika waktunya juga kita buka kembali kebaktian tatap muka Time for Bible, itu semua adalah free. Bapak Ibu tidak akan ditawarkan kolektor, tidak akan dijalankan kantong persembahan. Semua pelayanan adalah free. Terus bagaimana Pastor Andy menghidupi pelayanan ini? Dari Tuhan. Caranya gimana? Berkat Tuhan saja. Kalau di dalam Bible banyak kisah, salah satunya adalah Tuhan bisa kirim burung saja memberkati hamba Tuhan. Saya percaya juga pelayanan ini untuk Tuhan. Kami belajar menjaga kemuliaan hati. Mengenai pemeliharaan, saya percaya Tuhan sanggup memberkati dengan caranya. Bisa juga Tuhan kirim orang-orang yang mau mendukung pelayanan, puji Tuhan. Tapi prinsipnya adalah jangan menjadi hamba uang, apa-apa diduitin, jangan. Terjadi, kita melihat contoh kasus di sini ayat yang kelima. Dia dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Persembahannya kepada Tuhan itu yang terbaik, biarkan terjadi sesuai dengan kerelaan hatinya. Jangan kau bandingkan. Widih, banyaknya itu minyak naros tumpah. Coba dijual aja jadi doe. Ada uang bosku. Jangan semua doe bosku. Jangan. Kita hamba Tuhan. Khususnya Bapak Ibu melayani. Bukan hamba uang. Jangan ditambah. Iya, tapi kan apa-apa perlu uang. Betul. Tapi kita tidak mengabdi kepada mamon atau uang. Kita hamba Tuhan. Saya percaya ketika jadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, maka uang hamba itu akan mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan tegur di sana. Tuhan memuji perbuatan baik daripada perempuan yang berdosa ini.
Dan Tuhan bilang, perbuatan baiknya akan diingat senantiasa. Dosa-dosa yang kita lakukan, datang minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Dosamu diampuni dan tidak diingat-ingat lagi. Jadilah orang Kristen yang baik, bukan pendendam, tapi orang Kristen yang ramah, suka mengampuni, dan hidup dalam perbuatan kasih. Hendaklah kebaikan hatimu kita semua orang, Tuhan dimuliakan. Dan waktu kita lakukan semua dengan ketulusan, dengan kasih, mungkin kita lupa. Kita pernah berbuat baik kepada hamba Tuhan ini, kepada orang itu, kepada ini, itu, dan sebagainya. Kita lupa. Tetapi Tuhan tidak lupa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman-Mu ini memberkati kami, memulihkan kami, dan pengampunan-Mu, firman-Mu, suara kebenaran-Mu ini menyembuhkan kami, membebaskan kami dari rasa dongkol, rasa kesel, rasa dengki, kepahitan, dendam, marah-marah. Firman Tuhan saat ini bebaskan kami. Kami pulih, kami free, kami bebas. Yeay. Dan kelepasan yang kami terima bukan dari dunia ini, bukan dari kekuatan kami, tetapi dari surga, dari Tuhan kekasih hati kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima. Saya percaya kebenaran ini bukan hanya mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, juga tidak mustahil kalau engkau alami sakit-sakit kronis di tubuhmu, benjolan, ada kanker, ada tumor di tubuh mereka yang sedang sakit, ada gangguan di paru-paru, gangguan di darah, terinfeksi jamur, virus, bakteri, kuman. Terimalah kesembuhan. In Jesus name. Kesembuhan itu mengalir karena firman Tuhan sudah kita dengar, kita aminkan, mengalir di tubuh setiap pemirsa sekalian sedang sakit. Free, heal, clean, clear, safe, peace. In Jesus name. Banyak di antara saudara menerima. Ada pemulihan di syaraf, pembuluh darah, mata, pernafasan. Kanker berhenti dari tubuh Anda. In Jesus name. Sel-sel kanker itu mati. In Jesus name. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh terima. Dan besok ini sekali berdoa, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, pekerjaan tanganmu, studimu, studi anak-anakmu. Apa yang kau pegang dalam rahmat Tuhan Yesus diberkati. Kalau engkau mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, Tuhan berjanji mengangkatmu naik dan tidak turun, jadikanmu kepala dan bukan ekor di bidang masing-masing. Biar semua ini nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Siapa yang mengalami kelegaan? Siapa yang mengalami sukacita? Siapa yang dibebaskan? Saya. Amin. Pastor Randy minta tolong. Ini tambahannya sebelum Pastor close.
yang punya talenta bermain piano, nanti bisa tolong hubungi pelayanan ini yang mau memberi diri melayani nanti saat sudah buka Time for Bible. Dan satu lagi, yang punya talenta multimedia dan mau memberi diri melayani Tuhan di saat buka Time for Bible tatap muka, silakan hubungi pelayanan ini. Itu saja yang Pastor minta tolong hari ini. Kiranya bisa di-share ke teman-teman atau pemuda-pemudi yang kita tahu punya talenta yang mau memberi diri melayani Tuhan di bidangnya masing-masing. Saudara-saudara bisa hubungi pelayanan ini. Masuk hari yang baru, Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah. Yes.